Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits. Pada kesempatan kali ini, di segmen dunia kripto bersama market. Kita akan membahas bagaimana pergerakan kripto yang terjadi pada minggu kemarin, yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada minggu depan. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan lebih membahas ke pergerakan dari Bitcoin, karena kalau kita lihat Bitcoin pergerakannya sangat luar biasa ya. Dan pergerakan Bitcoin telah kembali lagi saya bilang bahwa Bitcoin pergerakannya sudah tidak sama seperti zaman dulu di mana Bitcoin merupakan mata uang yang sangat bebas ya. Tapi sekarang pergerakan Bitcoin sudah sangat tergantung dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika. Kita tahu rekan trader semuanya bahwa minggu kemarin Bitcoin benar-benar kolaps ya, jatuh sampai titik yang paling terendah. Kalau kita lihat di sini rekan trader ya, bagaimana Bitcoin bisa jatuh sampai di titik yang paling terendah ya. Ini adalah analisa mingguan kita pada kemarin dan kita bisa lihat bagaimana Bitcoin bisa jatuh sampai ke 19.470. Ini adalah titik terendah yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini ya rekan trader ya. Beberapa bulan terakhir ini dari awal bulan Januari malahan ya. Ini adalah level yang paling terendah ya. Oh, bukan awal bulan Januari, yang paling terendah semenjak tanggal berapa nih? Tanggal 14 Januari ini adalah yang paling terendah rekan trader pada hari Jumat kemarin ya. Dan kita bisa lihat pelemahan yang terjadi pada Bitcoin ini bisa diakibatkan karena sudah saya katakan sebelumnya bahwa Bitcoin melemah karena kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika. Kita tahu bagaimana 2 kali pidato yang dikeluarkan oleh Jerome Powell yang menyatakan bahwa hawkish benar-benar akan terjadi ya, lebih ditekankan pada hawkish ya, karena inflasi yang sangat naik sehingga membuat pergerakan Bitcoin benar-benar jatuh pada minggu kemarin. Dan kita lihat rekan trader di sini ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana Bitcoin ini setelah dia jatuh kemarin ya, yang menjadi alasan utama juga kenapa Bitcoin bisa jatuh kemarin adalah ya permasalahan yang terjadi akibat ya harga Bitcoin jatuh ini karena jatuhnya Silicon Valley Bank ya. Silicon Valley Bank ini merupakan suatu bank di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan ya kripto di bank tersebut. Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang mereka menginvestasikan kripto ya di bank Silicon Valley Bank ya. Kemarin pada hari Jumat kemarin itu kan bank ini mengalami kolaps. Bayangkan hanya dalam 48 jam aja ya. Setelah mereka berencana untuk mengumpulkan dana untuk menambah modal mereka yang terjadi pada hari Rabu kemarin ya. Tapi bukannya menambah modal tapi malahan runtuh ya. Inilah yang menjadi alasan kalau rekan trader lihat kemarin ya, hari Jumat kemarin ya. Hari Kamis kemarin benar-benar Bitcoin ini mulai dari hari Rabu ya. Hari Rabu dia udah mulai, hari Kamis dia runtuh. Dan dia sempat jatuh di posisi 20.000. Dilanjutkan oleh hari Jumat kemarin sampai ke 19.600. Tapi rekan trader bisa lihat perlahan namun pasti Bitcoin dia sudah mulai mengadakan pergerakan kenaikan ya. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, kembali lagi saya bilang bahwa Bitcoin ini benar-benar dia akan terpengaruh oleh statement-statement berita-berita ekonomi fundamental yang akan dikeluarkan. Dan rupanya rekan trader bukan mata uang Bitcoin, mata uang kripto Bitcoin aja yang mengalami pelemahan. Kalau rekan trader lihat juga di Ethereum, bagaimana Ethereum mengalami pelemahan yang sangat luar biasa karena memang semenjak runtuhnya bank SFB ya, Silicon Valley Bank, inilah membuat bagaimana mata uang kripto pada lemah semua. Litecoin juga rekan trader bisa lihat bagaimana Litecoin benar-benar terjadi pelemahan yang sangat dahsyat. Dan dia kalau kita lihat Litecoin sekarang dia udah berada di titik yang terlemah di bawah ya. Saya pikir ini mungkin udah saatnya dia akan mengalami kenaikan. Begitupun juga kalau saya lihat
Ethereum juga ya. Dan sekarang kita coba masuk ke Bitcoin. Oke rekan trader semuanya. Bitcoin kalau kita lihat rekan trader, menurut analisa saya ya, Bitcoin ini masih punya ya kemampuan untuk turun lebih rendah lagi sebenarnya. Kalau kita lihat ya, kita lihat ini kalau menurut analisa saya ya. Nah, Bitcoin ini dia masih punya kesempatan untuk turun lebih lama lagi, lebih rendah lagi. Tapi saya tidak mau bilang dia sampai ke 17.572 ya. Ini kan kalau menurut teknikalnya di sini bisa menjadi level yang paling terendah nanti kalau terjadi pelemahan. Tapi menurut saya ini masih sangat jauh malahan. Menurut saya pelemahan yang paling bisa terjadi itu menurut saya ya rekan trader ya. Bitcoin itu dia bisa melemah paling rendah nanti di 18.997 ya. Ini menurut saya ya. Nah, jadi 18.997 ini adalah nilai yang masuk dalam nominal bagaimana kalau Bitcoin ini mengalami pelemahan ya. Tapi kalau saya melihat pergerakan yang terjadi, Bitcoin ini akan mencoba naik ya. Dia akan mencoba naik sampai ke level 20.732 ya. Dia akan mencoba naik menembus level sini dulu rekan trader. Nah, dia akan mencoba naik menembus level di 20.732 dan menurut analisa saya range pergerakannya itu sampai ya, menurut analisa saya range pergerakan itu dia akan sampai di 21.830. Ini range-nya rekan trader ya. Ini range-nya. Ini saya kasih ambil range pergerakannya dulu ya. Saya kasih gambar, kasih warna yang lain dulu rekan trader ya. Nah, ini dia. Nih, ini range pergerakannya menurut saya itu dia akan sampai berada di sekitar sini rekan trader ya. Nah, tapi nanti pada minggu depan rekan trader, kalau rekan trader lihat pada minggu depan banyak sekali statement-statement yang akan dikeluarkan berdasarkan fundamental yang terjadi. Nah, rekan trader bisa lihat di sini fundamental yang paling utama nanti pada minggu depan ya. Kita akan lihat pada hari Senin besok, hari Selasa mempengaruhi dolar Amerika, hari Rabu juga mempengaruhi. Hari Kamis ini nih benar-benar euro akan mencoba menghadang keperkasaan dolar Amerika. Ini bisa jadi kita bisa lihat apabila dolar Amerika tertekan di sini ya. Ya, apabila hari Kamis dan Jumat ini apabila dolar Amerika tertekan, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Bitcoin dia bisa menembus level ke 21.800 dan 22.000 merupakan tujuan yang akan dicapai. Jadi kalau saya bilang rekan trader ya 22.000 di sini saya kasih tanda dulu. Mana sih 22.000? Nah, 22.000 ini adalah nominal ya. Saya lihat 22 1 2 3. Nah, ini dia. Saya kasih tanda dulu 22.000 ini adalah nilai nominal yang akan terjadi rekan trader kalau ya, nilai nominal yang akan terjadi kalau Bitcoin ini akan melakukan kenaikan yang sangat signifikan ya. Tapi tetap saya bilang bahwa dia akan mencoba di sekitaran 20.732 ya. Ini akan terjadi kalau kita akan melihat berita yang akan terjadi pada besok hari ini, terutama hari Kamis dan hari Jumat. Tapi pada prinsipnya mulai dari hari Selasa pun juga itu kan sudah ada mulai berita di situ ya. Dan apabila dolar Amerika mengalami pelemahan, saya bisa bilang bahwa dari 20.732 dia bisa akan mencoba sampai menembus level ke 22.000. Itu adalah level yang bisa dicapai oleh pergerakan dari Bitcoin. Nah, tapi apabila kebalikannya, apabila dolar Amerika mengalami penguatan, menurut analisa saya, Bitcoin ini akan mencoba mengalami pelemahan sampai level terendah di sekitaran 18.997 seperti di platform yang telah saya berikan pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu rekan trader semuanya, ini saya kasih batas, saya kasih tulisan dulu sini ya, batas Bitcoin, batas maksimal. Oke, ini menurut saya ini batas maksimalnya di sini ya. Jadi menurut saya kalau dia bisa menembus 22.000 artinya dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi sampai misalnya 22.500 ya. Tapi menurut saya 22.000 itu menurut saya adalah
yang paling maksimal yang bisa tercapai oleh Bitcoin selama minggu ini ya. Jadi selama minggu ini pergerakan Bitcoin menurut analisa saya dia akan mencoba sampai ke 22.000. Dan semua ini tergantung dari news fundamental yang akan dikeluarkan pada minggu ini. Karena minggu ini benar-benar newsnya sangat luar biasa juga ya. Sangat luar biasa sampai nanti kuncinya itu pada tanggal 22 nanti hasil pertemuan FOMC nanti. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah ya segmen kita, segmen dunia kripto kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.